Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Di video ini, Ustazah akan menjelaskan materi terkait dengan wawancara. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebelum wawancara? Yang paling penting adalah melakukan persiapan. Untuk memudahkan kita dalam mewawancara, siapkan alat tulis dan buku yang berisi daftar pertanyaan yang akan kita ajukan dan alat untuk merekam suara atau video dengan menggunakan HP ataupun benda elektronik lainnya. Langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Nah, teman-teman semua, kita harus menerapkan etika ketika kita melakukan wawancara kepada narasumber. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang santun. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka gunakanlah kata-kata yang baku gitu ya, atau santun, misalnya menggunakan kata ganti saya, atau untuk menyebutkan narasumber kita bisa menggunakan kata ganti Anda atau Bapak atau Ibu ya, jangan menggunakan kata kamu. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan berurut. Yang keempat, fokus pada materi wawancara sesuai dengan pertanyaan yang sudah teman-teman susun. Yang kelima, tidak membuat tersinggung narasumber. Selanjutnya, yang paling penting adalah kita harus melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi yang seperti ini. Jangan lupa gunakan masker dan jaga jarak dengan narasumber. Itu tadi langkah-langkah dan etika yang harus kita terapkan dalam berwawancara. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut. Ini adalah video yang bertemakan kepemimpinan. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Boleh saya wawancarai sebentar? Boleh, silakan. Dari mana? Duduk, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Iya. Raisa Ahmad dari MI Alif Hidayatullah Gota. Sendirian atau sama-sama nih sama teman-teman yang lain? Sendirian. Sendirian. Pertama-tama, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa mewawancarai Ibu terkait kepemimpinan. Terus, Boleh apa saya- yang bertanyakan? Boleh saya mulai wawancarai? Boleh, silakan. Apa yang bertanyakan? Sebelumnya, nama lengkap Ibu dan nama panggilan Ibu sehari-hari apa ya? Nama lengkap Iva Resita, panggilan hari-harinya Iva. Jadi kalau dipanggil nanti Bu Iva saja. Pekerjaan yang Ibu tekuni saat ini apa ya? Profesi yang saya tekuni saat ini sebagai komisioner KPU Provinsi Kaltim. Kalau sebelumnya saya pernah menjabat sebagai komisioner di tingkat kota, tepatnya di Kota Bontang. Nah, jadi kalau dulu di KPU Kota Bontang, sekarang saya menjabat sebagai komisioner di KPU Provinsi Kaltim sudah 2 tahun ini. Sudah berapa lama ya Ibu menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Kaltim? Kalau untuk di KPU Provinsi Kaltim sudah 2 tahun. Untuk periode masa jabatan 2019 hingga 2024 atau 5 tahun. Tapi sebelumnya juga sudah pernah menjabat di KPU Kota Bontang sebagai komisioner juga 5 tahun. Jadi total saya pernah menjadi komisioner itu sudah 7 tahun berjalan ini, ya. Tapi masih ada sisa waktu nanti 2024. Doain ini ya untuk 2024 yang berikutnya bisa terpilih lagi menjadi komisioner. Tujuan pekerjaan Ibu sebagai komisioner KPU Provinsi Kaltim ini apa ya? Nah, ini juga ada yang harus tahu. Apa sih pekerjaan sebagai komisioner KPU Provinsi Kaltim atau anggota KPU Provinsi Kaltim ya? Jadi KPU itu ada KPU di tingkat kota, ada KPU di tingkat provinsi. Ya. Kami di tingkat provinsi ini adalah mengkoordinir KPU yang ada di tingkat kota atau di tingkat kabupaten.
untuk mengawal pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Pesta demokrasi seperti apa? Pesta demokrasi untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pemilihan anggota DPD, pemilihan gubernur dan wakilnya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, jadi demokrasi yang dimaksud itu adalah itu. Jadi kami mengawal sebagai penyelenggara dengan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut dengan seadil-adilnya. Nah, contohnya kalau misalnya di kelasnya ada itu adalah pemilihan ketua kelas misalnya begitu. Nah, diadakan dengan cara apa? Dengan cara voting misalnya, terus kemudian memilih dengan cara demokrasi. Kalau tempat bekerja sehari-hari ini gimana? Di Kota Samarinda, kalau KPU Provinsi Kaltim itu kantornya di Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda. Kalau dulu saya harus mengantor di KPU Kota Bontang, tapi karena sudah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Kaltim, maka saya harus hijrah ke Samarinda, bertempat tinggal di Samarinda, karena ibu kotanya Kaltim adalah Samarinda, maka saya harus bertempat tinggal di sana. Waktu bekerja ibu ini kapan? Waktu bekerja? Setiap hari sama seperti kantoran yang lain. Jadi kami mengantor itu dari pagi, dari jam 8 hingga pukul 5 sore. Tapi perbedaannya kalau kantor yang lain mereka bekerja di hari kerja, maka kami bekerja di hari kalender. Jadi kalau misalnya ada tahapan di hari kalender maupun hari Sabtu atau Minggu, kami tetap harus bekerja. Itu bedanya ya. Jadi tahapan misalnya ada tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon misalnya di hari Sabtu Minggu, maka kami tetap harus berkantor di hari Sabtu Minggu tersebut. Pekerjaan apa aja sih yang ibu lakukan sebagai komisioner KPU Kaltim? Kalau ditanya masalah apa sih pekerjaannya komisioner KPU Provinsi Kaltim, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu mengawal seluruh pesta demokrasi di Indonesia, ya. Jadi ada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR dari tingkat pusat hingga tingkat kota, terus kemudian pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, jadi kami sebagai penyelenggara pemilihan ini berkewajiban untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Setelah itu apa? Setelah itu kita sosialisasikan agar masyarakat paham, agar masyarakat tahu apa sih pelaksanaan pemilihan yang sedang berlangsung saat ini, apakah itu pemilu ataukah pemilihan kepala daerah, dan memastikan mereka itu datang ke tempat pemungutan suara. Ya, tempat pemungutan suara itu adalah sarana untuk mereka memilih. Jadi pemilih-pemilih yang sudah didata itu diberikan sarana untuk memilih, memastikan pilihannya mereka sudah dicoblos. Ya, kalau adik tahu biasa dengan kata coblos, maka kita sebagai penyelenggara itu memastikan mereka bisa datang ke bilik untuk memilih pilihan mereka. Setelah itu kita akan melakukan penghitungan. Nah, setelah dihitung kemudian direkap, maka akan ketahuan siapa yang berhak atau menang sebagai wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden atau anggota DPR di tingkat pusat, DPR RI, provinsi maupun kota atau DPD. Nah, setelah itu kita tetapkan mereka sebagai peserta yang terpilih. Nah, kalau di tempatnya adik tentu ada namanya pemilihan ketua kelas, ya. Nah, itu juga bisa dilaksanakan secara demokrasi. Bagaimana cara melaksanakan pemilihan ketua kelas secara demokrasi, bentuk panitianya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kami ini sebagai panitianya, ibaratnya panitia yang melaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, hingga yang tadi saya sebutkan DPR, wali kota, gubernur, bupati, seperti itu. Komisioner dan KPU itu apa sih, Bu? Komisioner itu nambah jabatannya, sementara KPU itu adalah lembaganya. Lembaga itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Bu, terakhir nih, arti kepemimpinan buat Ibu itu apa ya? Arti kepemimpinan buat saya adalah ketika kita menjabat sebagai seorang pemimpin,
pemimpin, maka kita harus mampu melahirkan seorang pemimpin. Tapi jangan bangga untuk bisa melahirkan pengikut yang banyak, tapi justru bisa melahirkan seorang pemimpin. Itu arti kepemimpinan buat saya. Oke Bu, terima kasih atas wawancaranya. Semoga Ibu sekeluarga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga ya sudah berkunjung ke sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman video terkait dengan wawancara. Semoga apa yang kalian saksikan bisa dipahami dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Atas perhatiannya Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.